Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayol ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan i'rab Al-Qur'an. Kita ambilkan dari i'rab yang ada di mushaf i'rab. Pada pertemuan kali ini kita memasuki pembahasan ayat yang ketujuh dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah mengunci atas hati mereka dan atas pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawatun, dan atas penglihatan mereka ada tutup. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang amat berat. Ya, kita lihat i'rab yang ada di ayat ini. Khatamallahu ini merupakan fi'lun madhin beserta fa'ilnya. Ya, jadi khatama adalah fi'il madhi yang artinya telah mengunci. Allahu adalah fa'ilnya. Ya, sehingga dia dibaca dengan rofa. Karena setiap fa'il pasti rofa, itu pasti ya. Tidak ada fa'il yang tidak rofa. Kalau fa'il ya pasti rofa. Kalau ada kata sebagai fa'il pasti dibaca dengan rofa. Sehingga lafaz jalalah Allahu menjadi rofa. Khatamallahu. Kemudian ala qulubihim. Ala qulubihim. Di sini disebutkan ada jarun yaitu huruf jar, majrurun yaitu isim yang dijar, dan mudhafun ilaih. Ya, ala ini huruf jarnya. Qulubi isim yang dijar oleh ala. Karena ada ala maka menjadi majrur. Tidak mungkin ada sebuah kata didahului oleh ala menjadi marfu atau mansub, ya tidak ada, ya pasti majrur. Ala qulubi itu kan. Misalnya kita akan mengatakan alal maktabi, ya tidak boleh alal maktabu. Alal biladi, tidak boleh alal biladu. Ya, misal lagi yaitu alal hasiri, ya dan sebagainya. Intinya kalau ada ala maka kata setelahnya menjadi majrur. Dan di sini qulubi dia tidak pakai tanwin karena dia adalah mudhaf, ya dia adalah mudhaf sehingga tidak pakai tanwin. Ya, sering kita sampaikan mudhaf itu bukan suatu kedudukan. Sehingga kalau kita ditanya qulubi, kenapa di sini majrur? Jawabannya mudhaf, ya salah. Majrurnya itu bukan oleh mudhafnya, tapi oleh alanya itu. Adapun kalau ditanya kenapa di sini tidak pakai tanwin, maka jawabannya karena dia mudhaf ya. Sehingga him ini merupakan dhamir yang posisinya majrur atau jar karena ini sebagai mudhafun ilaih. Ya, jadi mudhaf ilaihnya berupa dhamir. Ya. Kemudian wa ala, ya. Yang berikutnya adalah wa ala yang artinya dan atas. Ini makna secara lafadznya ya. Di sini diterangkan wa ala itu ada dua. Ya. Harfun dan jarun. Wawunya adalah huruf dan ala adalah huruf jar. Ya. Artinya wawunya ya huruf, ala juga huruf. Bedanya wawunya yaitu pada wa ala huruf ataf, huruf yang berfungsi untuk menghubungkan, ya sebagai penghubung antara kata sebelumnya kepada kata setelahnya, ya. Atau kata setelahnya dihubungkan dengan kata yang sebelumnya. Wa ala, alanya harfu jar
Jarun artinya huruf jar. Sam'ihim, ya sam'ihim ini sama dengan qulubihim yang tadi caranya. Sam'ihim majrurun dan mudhafun ilaih. Sam'i dibaca majrur karena ada ala dan dia tanpa tanwin karena mudhaf, dan dhamir him adalah mudhaf ilaihnya. Sehingga dalam hal ini mudhaf ilaihnya berupa dhamir. Kemudian wa ala absarihim. Ya, wa ala sama dengan yang ini ya. Wawunya huruf atof ya. Ya wawunya huruf atof. Lebih tepatnya afan di sini wawunya adalah pada wa ala yang ini wawunya huruf isti'naf ya, huruf isti'naf. Ya lebih tepatnya bukan huruf atof tapi huruf isti'naf. Huruf yang berfungsi untuk menjadikan kalimat baru ya. Sehingga pada ayat ini khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ini waqaf ya, waqaf. Ya, sehingga yang ini kaitannya dengan kalimat setelahnya, tidak berhubungan wa ala wawunya ini ataf ke sini enggak. Ya, tapi ini huruf isti'naf, huruf yang berfungsi untuk menjadikan kalimat baru itu. Ya, sekali lagi Anda ulangi ya, wawunya huruf isti'naf ya, bukan huruf ataf pada wa ala yang ini. Ya, ala jarun dia huruf jar, absarihim. Ya, absarihim, absari itu majrurun. Ya, ini tulisannya majrurun. Dia dijer oleh ala dan dia mudhaf sehingga tidak pakai tanwin absari gitu kan. Tanpa tanwin berarti dia mudhaf. Dan him adalah mudhafun ilaihnya. Ya. Him mudhafun ilaihnya. Ghisyawatun. Kita lihat di sini tulisannya mubtadaun muakhkharun. Nah, dia mubtada muakhkhar. Hisyawatun. Ya, kalau kita ditanya ini mubtada muakhkhar berarti mana khobarnya atau khobar muqaddamnya, maka jar majrur ini itulah khobar muqaddamnya. Wa ala absarihim itu khobar muqaddamnya. Boleh langsung disebut dia posisinya rofa sebagai khobar muqaddam, atau boleh juga dengan penyebutan dia merupakan jar majrurnya, siful jumlahnya adalah berkaitan dengan khobar muqaddam yang dihilangkan. Ya. Nah, walahum adzabun azimun. Walahum, wawunya huruf ya, pada walahum wawunya huruf adalah huruf atof. Lahum, lamnya huruf jar. Humnya dhamir yang posisinya majrur. Sehingga pada walahum ini ada 3 kata. Pertama wawunya, kedua lamnya, ketiga hum. Wawunya adalah huruf atof, lamnya adalah huruf jar, humnya adalah dhamir yang dia dijar oleh huruf lam tersebut. Ya. Kemudian walahum ini ada huruf jar yang terletak di depan, ya kan? Huruf jar yang terletak di depan, maka inilah khobar muqaddam. Ya, dia adalah khobar yang didahulukan atau dia berkaitan dengan khobar yang dihilangkan dan dia didahulukan. Ya. Jadi cara penyebutannya boleh langsung lahum fi mahali raf'i khobarin boleh. Lahum posisinya rofa sebagai khobar boleh, atau lahum muta'alikun bimahdhufi khobarin boleh, berkaitan dengan khobar yang dibuang juga boleh. Nah, azabun mubtadaun muakhkharun ya, sehingga marfu ini ya. Azabun dia rofa. Azimun na'tun ya, dia naat bagi azabun. Karena azabun rofa maka naatnya ikut rofa. Azimun. Ya, sehingga yang namanya naat atau sifat selalu ikut kepada yang disifati. Kalau yang disifati rofa azabun, maka naatnya ikut rofa azimun. Ya, gambarannya ya, misalnya baitun kabirun, baitan kabiron, baitin kabirin. Nah, itu
Itulah hakikat dari naat, selalu ikut kepada apanya? Kepada man'utnya atau kepada kata yang disifati. Inilah gambaran garis besar dari i'rab surat Al-Baqarah ayat yang ke-7. Ya, sekarang kita lanjutkan ya. I'rab rinci dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-7 ini. Ya, i'rab rinci ayat yang ke-7 ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim ghishawatu wa lahum adzabun 'adzim. Khatama fi'lun madhin mabniyun 'alal fathi. Khatama adalah fi'il madhi. Dia mabni atas fathah. Ya, untuk istilah mabni dengan penyebutan alal fathi, bukan alal fathati. Nah, kemudian Allahu, ya, Allahu lafzul jalalati, Allahu fa'ilun marfu'un. Lafaz jalalah Allahu adalah fa'il yang dirofa. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofa'nya dhammatun adalah dhammah. Ala harfu jarin mabniun ala sukuni. Ala adalah huruf jar, dia mabni sukun. Ya, karena yang dihitung yang belakang ini, alifnya ini kan sukun ini. Ya. Kemudian qulubi majrurun bi ala wa alamatu jarihi kasratun wa huwa mudhafun. Qulubi adalah isim yang dijar oleh ala dan tanda jarnya adalah kasrah, dan dia atau lafaz qulubi mudhafun adalah mudhaf, sehingga tidak pakai tanwin ini qulubi. Sedangkan wal jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li khatama. Jar majrur ala qulubi ya, itu berkaitan dengan fi'il khatama di awal ayat. Kemudian him ya, kemudian him dhamirun muttasilun. Him adalah dhamir muttasil mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahalli jarri mudhafin ilaihi, dia pada posisi jar sebagai mudhaf ilaihi. Ya, sehingga untuk lafadz yang mabni, cara mengi'rabnya, pertama sebutkan identitas dia. Contoh him, dhamirun muttasilun, karena dia namanya dhamir muttasil. Ya, atau karena dia posisi jar boleh disebut dhamiru jarrin muttasilun juga boleh, atau langsung dhamirun muttasilun juga boleh. Kemudian sebutkan kemabniannya, mabniun ala sukuni. Ya, karena dia berakhiran dengan sukun, maka kita sebut mabniun ala sukuni. Fi mahalli jari mudhafin ilaihi, barulah setelah itu sebutkan kedudukannya. Yaitu posisinya jar karena sebagai mudhafun ilaihi. Kemudian wa'ala, ya wa'ala yang ini. Wa'ala berarti ada dua wawu dan ala. Al-wawu harfu atfin mabniun alal fathi. Wawunya huruf ataf, dia mabni fathah, mabni atas harokat fathah. Wa itu kan harokatnya fathah. Dan untuk huruf yang satu huruf, cara mengi'rabnya sebut nama hurufnya. Contoh ini. Al-wawu, bukan wa harfu atfin, bukan, tapi al-wawu harfu atfin. Tuh, karena dia huruf yang satu huruf, beda dengan huruf yang bukan satu huruf, maka sebut lafadznya. Ala ya sebutnya ala, bukan ain walam wa alif, enggak, cukup ala gitu aja ya. Ala harfu jarin mabniun ala sukuni. Ala adalah huruf jar, dia mabni sukun. Kemudian sam'i, ya berikutnya ada sam'i. Sam'i majrurun bi ala wa alamatu jarihi kasratun wa huwa mudhafun. Ya, sam'i adalah isim yang dijar oleh ala, tanda jarnya adalah kasrah dan dia mudhaf ya, sehingga kita lihat ini nggak pakai tanwin karena dia mudhaf. Sedangkan him dhamirun muttasilun, him adalah dhamir muttasil mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahalli jari mudhafin ilaihi, pada posisi jar sebagai mudhaf ilaihi. Kemudian al-wawu, al-wawu yang di sini harfus ti'nafin ya, dia adalah
huruf istinaf. Huruf yang berfungsi untuk membuka kalimat baru. Yang mana wawunya ini bukan wawu atof menghubungkan dengan kalimat sebelumnya, bukan. Ya. Sehingga harfu istinafin mabniun alal fathi, mabni atas harokat fathah. Ala harfu jarin mabniun ala sukuni, ala huruf jar mabni sukun. Kemudian abasari, abasari majrurun bi ala, abasari dia isim yang dijar oleh ala. Wa alamatu jarihi kasratun, tanda jarnya adalah kasrah. Wa huwa mudhafun, dan dia adalah mudhaf. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bi mahdhufi khabarin muqaddamin. Jar majrurnya atau ala abasarihim itu ya muta'alliqun berkaitan bi mahdhufi khabarin muqaddamin, dengan khobar muqaddam yang dihilangkan atau dibuang ya. Karena dia jar majrur terletak di depan, maka dia berkaitan dengan khobar yang mahdhuf dan khobarnya didahulukan. Sedangkan him dhamiru jarin muttasilun. Yang him adalah dhamir jar muttasil. Ya boleh dengan menyebut seperti ini lengkap atau dhamirun muttasilun saja juga boleh ya, tidak masalah. Nah, mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahalli jarri mudhafin ilaihi, pada posisi jar sebagai mudhaf ilaih. Oh ini ternyata kurang titik ini ya. Silakan ya kasih titik sendiri. Fi mahalli jarri, ya ini Evan ya. Sebagai ralat Anda sampaikan di sini udah kurang titik, harusnya jarri ada titiknya di sini nih. Ini fi mahalli harri ya. Ralatnya apa? Fi mahalli jarri gitu ya. Fi mahalli jarri mudhafin ilaihi. Nah. Kemudian risyawatun, ya, mubtadaun muakhkharun, dia mubtada yang diakhirkan, marfuun yang dirofa, wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofa'nya dhammatun adalah dhammah. Ya, dia isim nakiroh terletak setelah jar dan majrur, maka isim nakirohnya itulah mubtadanya, jar majrurnya itulah khobarnya, atau dia berkaitan dengan khobar yang mahdhuf. Al wawu harfu atfin mabniun alal fathi, ya pada lafad walahum, ya pada lafad walahum, al wawu harfu atfin mabniun alal fathi, ya. Wawunya huruf ataf mabni fathah, mabni atas harokat fathah. Kemudian alamu harfu jarrin mabniun alal fathi. Lamnya huruf jar, dia mabni fathah karena bacaannya wa lahum. Berarti kan lamnya di fathah, kita sebut mabniun alal fathi gitu. Kemudian humnya dhamirun muttasilun. Humnya dhamir muttasil mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahalli jarin bil lami, dia posisi jar oleh huruf lam. Karena tadi lahum gitu kan, dia dijarnya oleh huruf lam. Kemudian wal jaru wal majruru muta'alliqun bi mahdhufi khabarin muqaddamin. Jar majrurnya atau lahumnya itu ya berkaitan dengan khobar muqaddam yang dihilangkan. Ya, jadi seakan-akan ada kalimat yaitu kainun atau mustaqirrun ya, yang dihilangkan. Nah, kemudian adzabun mubtada'un muakhkharun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Adzabun adalah mubtada yang diakhirkan, yang dia dirofa, dan tanda rofanya adalah dhammah. Ya, tanda rofanya adalah dhammah. Sedangkan azimun na'tun li mubtada'in muakhkharin wa na'tul marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Sedangkan azimun dia na'at bagi mubtada yang diakhirkan dan na'at dari isim yang dirofa, maka dia pun dirofa dan tanda rofanya adalah dhammah. Ya, itulah gambaran cara mengi'rab dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-7 ini. Ya. Nahnul muslimina nuhibbul Qur'anal karim.
bil arabiyyah nataqaddam. Ya, kita kaum muslimin mencintai Al-Qur'anul Karim menggunakan bahasa Arab, maka kita akan maju ya. Bersama bahasa Arab kita akan maju. Nah, wallahu alam bisawab. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan ya pada pertemuan kali ini. Atas kesalahan kekurangan, Ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.